Di pekan ketiga Pegadaian Championship, Persiraja berhadapan dengan Sriwijaya FC. Skor akhir yaitu 3-2 dimenangkan oleh Persiraja Banda Aceh. Kita akan membahas tentang pertandingan ini dan akan membahas hal unik yang terjadi di Pegadaian Championship. Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasannya, bantu support dengan cara like dan subscribe. Selamat untuk Persiraja yang telah berhasil membawa 3 poin setelah 2 pertandingan sebelumnya kalah. Dengan hasil itu, Persiraja berhasil keluar dari peringkat terbawah di grup barat Pegadaian Championship. Dan untuk Sriwijaya FC, kalian tetap harus semangat karena waktu masih panjang. Kalian masih punya banyak waktu untuk bisa mengejar poin. Kali ini sedikit kita akan membahas tentang pertandingan antara Persiraja dan Sriwijaya FC. Pertandingan ini saya bilang merupakan pertandingan yang sangat panas karena ini merupakan derby Sumatera. Jadi pada hari Sabtu tanggal 27 September diadakan pertandingan di pekan ketiga Pegadaian Championship antara Sriwijaya FC berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Jadi tuan rumahnya adalah Sriwijaya FC. Stadion tersebut diramaikan oleh supporter Sriwijaya FC dan beberapa penonton yang hadir di stadion tersebut. Di menit-menit awal pertandingan, Sriwijaya FC berhasil mencetak gol pertamanya melalui tendangan dari Rafif, sehingga skor menjadi 1-0. Dan di tengah babak pertama, Sriwijaya FC berhasil menambah keunggulannya menjadi 2-0 karena ada penalti yang disepak oleh Jackson sehingga skor menjadi 2-0. Dan di akhir babak pertama di menit tambahan akhirnya Connor Flynn berhasil membalas skor menjadi 2-1. Pemain Sriwijaya FC dan pemain Persiraja di babak pertama sama-sama menyerang, sama-sama banyak peluang. Namun di babak kedua pemain Sriwijaya FC melakukan pelanggaran. Pemain tersebut adalah Jackson. Jackson mendapatkan kartu merah karena pelanggaran yang dilakukannya. Dari situlah Sriwijaya FC kekurangan pemain 1 orang, yaitu 10 berhadapan dengan 11 pemain Persiraja Banda Aceh. Karena keunggulan pemain, Persiraja tidak menyanyiakannya. Di babak kedua, Persiraja terus menyerang karena lebih mudah karena jumlah pemain lebih banyak, yaitu 11 pemain. Sedangkan pemain Sriwijaya FC yaitu 10 pemain. Disitulah tercipta gol balasan yang dicetak oleh Matheus Henrique. Melalui tendangan jarak jauh yang sangat indah, tendangan melambung langsung mengarah ke sudut gawang Sriwijaya FC, sehingga skor menjadi 2-2. Singkat waktu, akhirnya Persiraja membalas lagi gol ketiga mereka melalui sundulan yang sangat indah dari Connor Flynn, sehingga skor menjadi 2-3. Sampai berakhirnya pertandingan, skor tetap 2-3. Saya salut dengan penyerang Persiraja yaitu Connor Flynn. Connor Flynn di pekan pertama bermainnya sedikit diragukan karena tidak ada yang bisa dibanggakan dengan seorang Connor Flynn. Namun di pertandingan kedua, di pekan kedua, Connor Flynn sempat mencetak gol saat melawan Sumsel United. Dan di pertandingan ketiga, Connor Flynn menampakkan seorang dirinya yang sesungguhnya sehingga dia bermain dengan sangat baik dan bermain dengan tenang sehingga bisa menciptakan 2 gol yang sangat akurat. Saat video ini dibuat, Connor Flynn merupakan top skor sementara karena dia telah berhasil mencetak 4 gol, sama dengan Takuma Nishihara, pemain Persiba Balikpapan, juga sama mencetak 4 gol. Yang saya sangat sukai seorang pemain Persiraja di pekan ketiga ini, di pertandingan ketiga saat melawan Sriwijaya FC, yaitu Matheus Henrique. Matheus Henrique sudah menampakkan dirinya yang bermain dengan sebenarnya, seperti di musim lalu. Sedangkan di pertandingan kedua, pertandingan pertama dan pertandingan kedua, Matheus Henrique di pertandingan pertama tidak dimainkan. Sedangkan di pertandingan kedua saat melawan Sumsel, Matheus belum menampakkan permainan dia yang seperti biasanya. Dan di pertandingan ketiga inilah seorang Matheus bermain dengan sangat baik. Dari hasil pertandingan ini merupakan kekalahan Sriwijaya FC di kandang mereka sendiri. Sebelumnya, Sriwijaya FC juga kalah saat berhadapan dengan Garuda Yaksa FC di kandang Sriwijaya FC. Sebenarnya di awal babak pertama, Sriwijaya FC bermain dengan sangat bagus, banyak peluang, banyak serangan demi serangan. Dan untuk Persiraja di awal babak pertama, pertahanan Persiraja agak sedikit kurang, tidak kokoh. Dan tidak disangka-sangka di babak kedua akhirnya Persiraja dapat
memenangkan pertandingan dengan balasan 3 gol. Sehingga skor akhir adalah 2-3. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal unik di tim Persiraja. Jadi, kenapa skor dari 3 pertandingan yang dilakukan oleh Persiraja skornya 3-2? Dari awal pertandingan saat melawan Adiaksa FC, skornya 3-2 dimenangkan oleh Adiaksa FC. Di pertandingan pekan kedua, saat Persiraja melawan Sumsel United, skornya juga 3-2 dimenangkan oleh Sumsel United. Dan pertandingan ketiga, skornya sebenarnya juga 3-2, tapi kali ini dimenangkan oleh Persiraja Banda Aceh saat melawan Sriwijaya FC. Ada yang bisa jawab? Cukup sekian informasinya, lebih dan kurang saya mohon maaf. See you next time. Bye.